Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada mulanya ada firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Firman itu pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah cahaya manusia. Cahaya itu bersinar di dalam kegelapan, tetapi kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk bersaksi tentang cahaya itu, supaya melalui Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan cahaya itu, tetapi ia harus bersaksi tentang cahaya itu. Cahaya yang sesungguhnya, yang menerangi setiap orang, sedang datang ke dalam dunia. Cahaya itu telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan melalui Dia. Tetapi dunia tidak mengenali Dia. Ia datang kepada miliknya, tetapi orang-orang miliknya itu tidak menerima Dia. Namun semua orang yang menerima Dia diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam nama-Nya. Orang-orang yang dilahirkan bukan dari darah atau dari keinginan jasmani, bukan pula oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai putra tunggal Bapa, penuh anugerah dan kebenaran. Yohanes bersaksi tentang Dia dan berseru, "Inilah Dia yang aku maksudkan ketika aku berkata, sesudah aku akan datang Dia yang telah mendahului aku, sebab Dia telah ada sebelum aku." Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima anugerah demi anugerah. Sebab hukum Taurat diberikan melalui Musa, tetapi anugerah dan kebenaran datang melalui Yesus Kristus. Tidak seorang pun pernah melihat Allah, tetapi Putra Tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, Dialah yang menyatakannya. Demikianlah Injil Tuhan. Semoga dengan pewartaan Injil suci ini dosa-dosa kita dihapuskan. Pada mulanya ada firman. Firman itulah Allah. Firman itu adalah kata-kata. Kata-kata itu berasal dari pikiran. Jadi ketika orang berkata-kata, harusnya ia telah berpikir tentang itu. Tapi ada banyak juga orang yang berkata-kata tanpa berpikir. Tanpa berpikir, apakah setelah saya berkata-kata ini saya melukai hati orang, atau membuat hubungan saya dengan orang rusak. Tidak hanya dengan orang itu, tapi dengan keluarganya juga. Jadi kata-kata yang benar adalah kata-kata yang dipikirkan terlebih dahulu. Tuhan menciptakan dunia ini dengan firman-Nya. Ia katakan, ada bumi, maka ada bumi. Ada manusia, maka ada manusia. Ada ungkapan mengatakan, mulutmu harimaumu.
Apa yang kita katakan ini menandakan atau mengungkapkan siapa diri kita sesungguhnya. Orang yang terbiasa berkata-kata menyakiti orang, itu mungkin adalah orang yang sendiri terluka. Karena lukanya ini ia menyakiti orang lain. Orang yang suka memuji orang dengan tulus adalah orang yang tahu bersyukur. Tahu bersyukur bahwa Tuhan memberikan orang-orang yang baik untuk dia temui. Mungkin untuk bekerja sama dengan dia juga. Orang yang tidak tahu bersyukur hanya akan mengeluh dan mengeluh. Dia akan mengeluh bahwa hidupnya susah, tanpa dia perhatikan ada orang lain jauh lebih susah dari dia, tapi masih bertahan juga. Kesusahan dia mungkin tidak seberapa. Kita semua, siapa yang tidak susah? Kita pernah mengalami kesusahan. Tapi siapa yang kesusahannya melebihi Kristus? Tidak ada. Nah, firman Allah itu bukan hanya diucapkan, tetapi ia menjadi manusia. Ia hadir di tengah-tengah kita. Dalam doa pembukaan tadi dikatakan Allah berkenan mengambil rupa manusia, berkenan menjadi seorang manusia. Dalam doa Angelus kita mengatakan sabda sudah menjadi daging. Itu terjemahan asli ya. Tapi ada orang-orang yang merasa daging agak kasar, maka diganti sabda sudah menjadi manusia. Sabda sudah menjadi daging. Daging artinya apa? Yaitu sosok yang penuh dengan kelemahan. Jadi Yesus mempunyai kelemahan seperti manusia lain. Kelemahan bisa lapar, bisa sedih, bisa juga merasa kesepian. Tapi satu yang dia tidak lakukan adalah dosa. Kita semua bisa semua itu. Bahkan melakukan dosa juga bisa sekali. Menjadi daging artinya ia mengambil keadaan seperti manusia. Jadi tak ada seorang manusia pun yang bisa mengatakan, lihat Tuhan disalib, dia tidak mati, dia hidup lagi kok. Dia sungguh-sungguh pernah mati karena ia menjadi manusia, dan manusia harus mati. Saatnya beda-beda. Kita semua beda-beda. Ada yang lebih cepat, ada yang lama, ada yang lama sekali. Ada yang sudah tidak sanggup lagi minta-minta mati, tapi tidak mati-mati juga. Bahkan ada negara-negara yang mengizinkan supaya orang dimatikan lebih awal. Dan ini ditentang oleh gereja. Karena kematian itu ada waktunya, waktu milik Tuhan. Nah, hari ini kita melihat Yesus menjadi manusia. Bukan berperan sebagai manusia. Kalau peran saja gampang. Selesai peran, dia kembali seperti biasanya. Ada artis-artis yang berperan sebagai tokoh antagonis, tokoh orang jahat dalam film. Saking hebatnya dia berperan, selesai film, orang membenci dia. Ketemu dengan dia, bahkan saudaranya ketemu dengan dia, membenci dia. Karena lihat dia sangat jahat. Kenapa kau jahat seperti itu? Itu hanya film. Itu saja bisa membuat orang terpengaruh, merasa dia orang jahat. Padahal itu hanya film, peran. Yesus bukan hanya berperan sebagai manusia. Dia tidak berperan, dia menjadi manusia. Ini beda. Seorang guru mencintai murid-muridnya. Apakah cinta guru pada murid bisa melebihi cinta orang tua pada murid itu? Guru bertemu murid hanya berapa jam saja di sekolah. Tapi orang tua bersama anak itu seumur hidup anak itu, bukan? Jadi guru bisa berperan menjadi orang tua untuk seorang murid. Tapi dia bukan orang tua. Tapi orang tua bukan lagi berperan, tapi sungguh-sungguh menjadi orang tua bagi anak itu. Kita juga bisa melihat kalau ada orang bersikap sungguh-sungguh dan tulus pada kita atau tidak tulus, kita bisa melihat, kita bisa menilai sendiri. Nah, hari ini Yesus menjadi manusia. Ia mengalami segala kelemahan kita kecuali dosa. Dosa ia tunjukkan pada kita. Yang lain manusiawi. Kita bisa menangis, kita bisa sedih,
kita bisa merasa kesepian, itu manusiawi. Tetapi dosa, jangan katakan semua manusia berdosa. Memang kita bersalah. Tetapi Yesus mengajar pada kita nilai yang lebih tinggi, menolak dosa. Dan ia berhasil melakukannya. Bahkan ia mengorbankan diri untuk dosa kita. Dia sendiri tidak berdosa. Dia mengorbankan diri untuk dosa kita. Hari ini kita bisa merayakan Natal, kita bersyukur pada Tuhan. Meskipun keadaan sangat terbatas. Sangat terbatas. Dan mungkin banyak orang kecewa. Tapi ya sudahlah, hanya ini yang bisa kita buat. Kita bisa saja nekat, tapi untuk apa? Hanya akan menimbulkan banyak masalah. Kita melawan sesuatu yang tidak kelihatan. Kalau kelihatan tidak apa-apa, tidak kelihatan. Dan kita tidak hanya menjaga diri kita, kita juga menjaga orang lain. Banyak orang pintar menjaga diri sendiri, tapi tidak menjaga orang lain. Kita hidup di dunia yang sama. Artinya, apa yang dialami orang lain harusnya berpengaruh pada saya. Apa yang saya buat, apa yang saya katakan harusnya berpengaruh juga bagi orang lain. Tidak bisa kita mengatakan suka-suka saya sendiri. Dulu di paroki tempat saya bekerja di Pontianak, di sebelah lingkungan gereja ada satu jalan, ya kita katakan gang, satu mobil bisa masuk. Itu tinggal penduduk-penduduk yang pagi-pagi jam 6 sudah karaoke. Saya pernah kunjungi tempat itu, speakernya ditaruh depan pintu hadap gereja. Malam-malam jam 11 juga, kami misa juga bunyi keras sekali. Ternyata mereka pelaut. Jadi lama-lama sekali pulang dari laut, wah dia akan bersenang-senang tunjukkan pada orang dia sudah bawa uang. Dia sudah mampu buat segala sesuatu. Dia tidak peduli orang lain terganggu. Di sebelah gereja, bayangkan luar biasa. Tempat kita ini meskipun ada klakson-klakson di luar masih lumayan aman. Di tempat saya itu luar biasa berisiknya. Hidup kita tidak bisa kita katakan ini hidup saya urus sendiri. Kita berpengaruh kepada orang lain. Dalam bacaan pertama tadi Yesaya mengatakan, segala bangsa akan melihat keselamatan yang Tuhan sediakan bagi mereka. Melihat saja sudah gembira, tapi mengalami jauh lebih bernilai lagi. Natal adalah perayaan yang membawakan kegembiraan bagi orang seluruh dunia. Bahkan di negara Arab, negara-negara Timur Tengah, penuh dengan lampu di mana-mana. Suasana Natal sangat terasa. Pedagang senang, orang-orang yang melihat lampu juga senang, bahagia. Meskipun mereka tidak beragama Kristen, tapi mereka merasakan sukacita itu. Sukacita bukan hanya karena lampu. Hendaknya kita membuat orang lain bersukacita, bukan hanya lihat lampu. Lihat dekor yang bagus yang dibuat oleh OMK ini. Di luar juga oleh teman-teman yang dewasa, dekor-dekor. Jangan hanya karena itu, tapi orang lain gembira karena merasa kita hadir sebagai teman bagi mereka. Tema Natal kali ini dari Persekutuan Gereja-Gereja adalah Immanuel, Allah beserta kita. Apakah kita sungguh merasakan Allah beserta kita? Apakah kita juga membuat orang lain merasa bahwa Allah beserta dia? Kalau orang lain melihat perilaku kita yang baik, keramahan kita, dia akan merasa Allah masih bersama-sama dengan dia. Kalau yang dia rasakan hanya penderitaan saja, siksaan dan tekanan, dia tidak merasakan Allah bersama dia. Jadi kita ini bisa membawakan Allah untuk orang lain ketika kita bersikap baik kepada orang. Kita bersyukur bahwa kita meskipun dalam keadaan susah seperti ini, masih ada DPP yang bersedia melayani kita dengan baik, membentuk panitia yang diketuai oleh Pak Iksan, dan juga banyak teman-teman yang bekerja sama dengan sangat luar biasa. Tidak bisa katakan siapapun bisa jadi ketua. Ya, siapapun bisa jadi ketua. Tapi orang yang mau dengan tulus memimpin pekerjaan ini tidak banyak. Kita bersyukur.
Di luar sana, teman-teman kita yang panitia ini, mereka mungkin adalah bos, ngatur-ngatur orang lain. Di sini, pastor yang ngatur. Wah, luar biasa. Apakah pastor lebih besar? Tidak. Karena mereka mempunyai cinta yang besar, baru mereka mau dimintai tolong. Baru mereka mau mengorbankan waktu mereka dan juga perasaan juga. Tapi syukurlah tadi malam saya dengar laporan bahwa tidak terjadi insiden yang luar biasa. Banyak orang juga yang datang mau ikut misa tapi tidak punya tiket. Rupanya itu limpahan dari katedral. Katedral tidak masuk, mau lari ke sini. Ternyata di sini pakai tiket. Ya, tidak bisa masuk lah. Dan semua terjadi dengan damai. Tidak ada yang protes besar atau mungkin melakukan hal-hal yang menyakiti hati. Semua berjalan dengan baik. Saya pikir inilah damai. Jangan sampai kita ke gereja mencari damai, pulang dengan tidak damai. Nah, ini parah, gak ada gunanya. Ini membuat orang merasa Tuhan tidak beserta mereka. Panitia bertanya, bagaimana caranya kita menolak orang-orang yang tidak punya tiket supaya mereka tidak sakit hati? Maka saya secara khusus meminta kepada Pastor Yuki, beliau ahli manajemen pendidikan, orang bijaksana. Saya minta pada beliau, tolong bikinkan satu kata-kata yang menolak orang tapi tidak membuat orang sakit hati, membuat orang tetap merasa nyaman, membuat orang merasa dia tetap dihargai meskipun tidak boleh masuk ke gereja, tetap dihargai. Maka Pastor Yoki membuat satu kata-kata yang bagus. Mungkin kata-kata itu bisa kita simpan, karena yang buat ahli pendidikan. Pastor Yoki ini adalah ahli pendidikan. Beliau khusus belajar pendidikan, menjadi ketua yayasan di Pontianak dan juga di Malang. Sudah menjadi ketua, artinya sudah memimpin banyak orang. Pembina pramuka nasional juga. Jadi luar biasa beliau itu. Jadi beliau membuat kata-kata yang membuat orang merasa tenang dan diterima. Dan saya pikir inilah yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Apakah kita juga menjadi firman bagi orang lain, membuat orang merasa Tuhan ada bersama dengan dia, membuat dia mempunyai harapan lagi, meskipun sekarang hidup dalam keadaan agak susah, tapi tetap ada harapan. Saya pikir di sini belum ada yang susah sampai tidak bisa makan. Kalau sungguh-sungguh ada, datanglah pada saya. Tapi umat KR saja ya, jangan ajak-ajak yang lain. Dan saya yakin umat KR pasti akan membantu. Kita tidak akan tutup mata terhadap penderitaan orang lain. Disitulah Tuhan hadir. Immanuel, Allah beserta kita. Yesus telah lahir, mari kita juga lahir baru menjadi ciptaan yang senantiasa membawakan harapan dan kekuatan kepada sesama kita. Amin.